Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anakku SMP Pesat kelas 9A sampai 9H ya. Eh, Pada pertemuan kali ini Bapak akan mengajarkan tentang mencari akar persamaan kuadrat dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Sebelumnya nak ya, kita sudah belajar mencari akar persamaan kuadrat dengan pemfaktoran. Ya, yang dikali sekian, kemudian dilihat, oh kalau tandanya sama, kalau positif berarti tandanya sama, itu yang kemarin ya. Nah, kalau sekarang kita mencari akar persamaan kuadrat dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Jadi hasilnya tetap sama saja ya, nilai X-nya. Jadi Bapak ingatkan yang akar PK-nya itu kan yang sudah disama dengan 0, akhirnya X sama dengan berapa, itu akar PK-nya. Nah, alangkah lebih baiknya izinkan Bapak kembali mengingatkan yang kemarin ya, yang kuadrat, yang pemfaktoran. Misalnya kan ada E kuadrat ditambah 10X plus 24 sama dengan 0. Nah, ini Bapak contohkan dulu yang mengingatkan kembali yang pemfaktoran ya. Yang pemfaktoran kemarin kita jalankan, berarti karena positif berarti dikali 24 di karena positif berarti kita cari tandanya sama. Nah, karena tandanya sama, positif berarti positif di sini berarti juga jumlah. Jadi dicari angka yang dikalikan 24 yang jumlahnya 10. Dapatlah berapa nak? 24 sama 10 kita dapatkan 4 dan 6, sehingga kita dapatkan X plus 4 X plus 6 sama dengan 0 ya. X tambah 4 sama dengan 0, X tambah 6 sama dengan 0, sehingga X plus 4 nya digeser, dipindahkan ke belakang, min 4, X tambah 6, 6 nya digeser, sehingga sama dengan min 6. Nah, inilah akar PK yang kita akan cari dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna ya. Nah, sekarang kita contoh soal langsung ya. Nah, ya gimana kuadrat sempurna ya Bapak, nanti aja langsung aja di contoh soalnya nak ya. Nanti Bapak jelaskan kuadrat sempurna maksudnya ya. Contoh soal 1, faktorkan X kuadrat tambah 10X tambah 24 sama dengan 0 dengan cari PK nya dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Bapak singkat ya. Nah, caranya nak ya, kalau ada angka seperti ini dibentuk dulu seperti ini. X kuadrat ya tambah 10X, C nya dipindahkan dulu nak, yang plus 24 ini dipindahkan dulu di belakang sama dengan atau di sisi ruas kanan ya, sehingga positif 24 kalau pindah jadi negatif 24. Paham nak? Langkah pertama, caranya adalah seperti itu ya. Jadi X kuadrat tambah 10X, negatif 24 nya digeser dulu nak ya. Nah, setelah itu nak, langkah berikutnya yang penting ini adalah langkah lihat X kuadrat tambah 10X, maka ini diubah bentuk X tambah 5 kuadrat. Nah, ya jangan ditanya dulu ya. Pokoknya kalau di sini 10X, maka di sini cari setengah dari 10. Berapa? 5 ya. Dikuadratkan. Nah, gitu aja ya. Sama dengan negatif 24. Terus tambahkan 5 ini nak. 5 ini dikuadratkan. 5 ini dikuadratkan berapa? 5 dikuadratkan 25 ya. Ini saya ulangi lagi Bapak ya. Cari dari setelah kita geser C-nya
dapatlah X kuadrat tambah 10X sama dengan min 24 ya. 10 separuhnya, setengahnya adalah 5. Maka ditulis X tambah 5 dikuadratkan. Pada saat mengkuadratkan, ruas kanan yang ada negatif 24 itu ditambahkan dengan angka 5 kuadrat ya. Oke, nanti Bapak jelaskan, Bapak lanjutkan, Bapak jalankan dulu. Kenapa ditambahkan 25? Ini nanti akan Bapak jelaskan ya. Nah, kita langsung dulu. Nah, setelah itu kita lanjutkan. X tambah 5 kuadrat berarti tidak ada perubahan ya. Negatif 24 ditambah 25 berapa nak? Berarti 1 ya. Nah, sudah 1 nak ya. Selanjutnya X tambah 5. Ini yang paling penting nak ya. Kuadrat dipindahkan ke ruas kanan. Ya, kalau kali jadi bagi, kalau tambah jadi kurang. Kalau kuadrat lawan apa? Kebalikannya adalah inversenya itu adalah akar ya nak ya. Jadi kuadratnya jadi akar 1. Nah, sehingga akar 1 berapa nak? Akar kuadrat dari 1 adalah positif, negatif atau plus minus 1 nak ya. Kan akar 1 itu 1. Tapi ingat bahwa 1 kali 1 1. Negatif 1 kali negatif 1 sama dengan juga 1. Sehingga akar dari 1 itu adalah plus minus 1 ya. Nah, kita lanjutkan Bapak cek ya. Jadi pernyataan ini jadi berbelah 2. Dari sini nak ya. 1 menghasilkan X tambah 5 sama dengan 1 plusnya ya. Dan yang kedua adalah X tambah 5 sama dengan min 1 ya. Kita lanjutkan ke sini nak ya. Kita lanjutkan ke sini ya. Sudah dapat tadi ya. Kita lanjutkan ke atas. Jadi Bapak tulis lagi nak ya, biar X tambah 5 sama dengan 1. X tambah 5 sama dengan negatif 1. Ayo. Plus 5 dipindahkan ke belakang. Dipindah ruas jadi positif jadi negatif ya. Jadi 1 kurang 5. 1 kurang 5 berapa nak? Berapa? Negatif 4 ya. Jadi X sama dengan negatif 4. Coba kita yang kedua. Plus 5 pindah berapa nak? X sama dengan min 1. Positif pindah jadi negatif 5 ya. Positif 5, negatif 5 seperti tadi ya. Negatif 1, negatif 5. Ngutang 1, ngutang lagi 5. Berarti ngutang 6 ya. Coba lihat nak, yang ini antara dengan pemfaktoran dapat ya. Nih. Yang pemfaktoran X sama dengan min 4. Ini X sama dengan min 6. X sama dengan min 4. X sama dengan min 6. Jadi sama saja nak ya. Nah inilah beginilah cara mencari dengan kelengkapan kuadrat sempurna. Saya ulangi lagi, intinya di sini nak ya. Kalau ada soal X kuadrat tambah 10X tambah 24, pindahkan yang C-nya ke ruas kanan sehingga di sini tersisa X kuadrat tambah 10X sama dengan negatif 24. Nah, yang penting di sini adalah ini kuadrat sempurna tuh di sini. Melihat X kuadrat tambah 10X, 10 lihat. Setengah dari 10 adalah 5. Maka kita tulis X tambah 5 dikuadratkan. Akibat pengkuadratan ini di ruas kanan ada juga kita perlakukan. Itu tadi. Setengah dari 10 tadi yang 5. 5 kita kuadratkan. Jadi 2, 5. Yang nanti Bapak akan jelaskan. Sudah kemudian terus akhirnya selesai. Ya sampai sini. Nah sekarang Bapak akan jelaskan kenapa harus tadi ditambah 25 tadi. Kira seperti tadi kita kenapa harus ditambah 25 penjelasan. Nah lihat nak dari sini penjelasan ini maksudnya ya, yang dari sini kenapa ini seperti ini. Coba kita lihat awalnya adalah X kuadrat plus 10X di luas kiri ya nak ya.
Nah, yang kedua adalah kita ubah menjadi X tambah 5 dikuadratkan. Ya. Kita bandingkan ya antara yang ke-1 dengan yang ke-2 ya. Kita jalankan. X tambah 5 kuadrat itu artinya adalah X tambah 5. Inilah namanya kuadrat sempurna itu seperti ini ya. X tambah 5 kuadrat, X tambah 5. Kita jalankan ya. X kali X. X kali X, X kuadrat ya nak ya. X kali 5 plus 5X ya. Kemudian 5 kali X. Ya setelah X kali X, X kali 5. Kemudian 5 kali X. Dan terakhir adalah 5 kali 5 berapa nak? Terakhir 25. Sehingga kalau kita jumlahkan X kuadrat 5X tambah 5X 10X plus 25. Nah, jadi ruas kanan tadi nih, ini penjelasan ruas kanan ya. Ruas kanan yang pertama adalah X kuadrat tambah 10X. Setelah kita ubah jadi bentuk kedua atau kuadrat sempurna yang tertulis X tambah 5 dikurung dikuadratkan, maka hasilnya adalah X kuadrat tambah 10X yang saya Bapak ini plus 25. Bapak merahin ya, plus 25. Nah, oleh karena itu awalnya kan di ruas kiri ya, sebelah sini ya, ruas kiri. Awalnya ruas kiri itu X kuadrat tambah 10X. Kemudian diubah bentuknya menjadi kuadrat sempurna. Jadi X kuadrat tambah 10X tambah 25. Nah, karena ruas kiri itu lebih 25, maka supaya seimbang, supaya nilainya tidak berubah, maka ruas kanannya ditambah 25. Jadi perubahan bentuk dari X kuadrat ke X kuadrat plus 10X menjadi X tambah 5 dikuadratkan itu pastilah menghasilkan angka 5 kuadrat ya. Jadi untuk kalau nanti di soalnya itu 12X, maka di sini 6 ya. Kalau 6 berarti 6 kuadrat itu berapa? 36 ya. Jadi nanti selalu ditambahkan dengan kuadrat. Jadi Bapak ulangi bahwa dengan kuadrat sempurna itu adalah cari separuh dari B-nya. Setelah itu kita bentuk kuadrat dan jangan lupa di ruas kanannya otomatis tambahkan setengah yang tadi atau 5 tadi dikuadratkan. Oke, untuk memperjelas ini contoh 1, Bapak kasih contoh 2 nah ya. Bapak kasih contoh soal 2. Sama nah ya, cari akar PK dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Bapak lihat dulu ya posisinya. Oke, bagus nah ya. Nah, oke, contoh soal 2 misalnya ada persamaan kuadrat X kuadrat ditambah 14X ditambah 40 sama dengan 0 ya. Cari akar PK-nya dengan melengkapkan kuadrat sempurna ya. Nah, apa yang kita lanjutkan dengan cara PK dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna, geser yang 40 nak ya. Jadi X kuadrat tambah 14X sama dengan pindahkan C-nya ke ruas kanan. Jadi negatif 40 ya. Positif pindah jadi negatif. Nah, lihat kuadrat sempurna tadi gimana caranya. Lihat 14. Separuh dari 14, setengah dari 14, 7 ya. Sudah tadi X tambah 7 kuadrat ya. Kan kuadrat sempurna tuh kayak gitu. Kuadrat sama dengan min 40. Jangan lupa ya. Ingat tadi setelah kita 14 kita cari separuhnya 7 kuadratkan. Lihat. Tambahkan ruas kanan dengan kuadrat dari 7. Berapa 7 kuadrat? 49. Sehingga kalau kita lanjutkan ini berapa? Ini kita tulis X tambah 7 kuadrat. Tidak kita ubah dulu nak ya. Negatif 40 tambah 49 ya. Negatif 40 tambah 49 berarti positif 9 ya.
karena lebih banyak positifnya 9. Terus dari sini baru kita proses X tambah 7 kuadrat sama dengan 9, berarti jadi 2 dia. X tambah 7 kuadrat, tanda kuadrat, jadi akar 9 ya. Karena kuadrat menjadi akar. Sehingga X tambah 7 sama dengan plus minus 3 atau positif negatif 3. Sehingga dari sini jadi berpisah 2 dia. Ada yang X tambah 7 akarnya sama dengan 3, dan X tambah 7 sama dengan min 3 ya. Jadi 1 plus 3, 1 negatif 3. Kita lanjutkan ya. Pakai warna biru. Sampai sini kita sudah mencari akar PK ya. X tambah 7 sama dengan 3, berarti X tambah 7 digeser ke sana nak. Ini sama dengan ya. 3 positif 7 jadi negatif 7, sehingga X sama dengan negatif 4 ya. Yang kedua, plus 7 pindah menjadi negatif 7 ya. Jadi X sama dengan min 3 kita tulis, yang duluan yang berada di ruas kanan, kedatangan min 7. Sehingga X sama dengan min 10 ya. Jadi ini adalah akar PK-nya menjadi, yaitu kurung kurawal harus min 4 dan min 10. Balik ya harusnya, usahakan min 10 dulu baru min 4. Untuk yang ini tadi berapa nak akar PK-nya? Ya. Ini akar PK-nya. Ini adalah min 6 dan min 4, karena di garis bilangan lebih dahulu min 6, ya berarti kita dahulukan min 6. Ini harusnya min 10 dulu baru min 4. Tapi nggak ada masalah, nggak salah kok gitu ya. Jadi itulah nak. Mencari akar PK dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Coba kalau kita dengan pemfaktoran, kita tes dengan pemfaktoran ya. Pemfaktoran. Jadi kalau pemfaktoran, X kuadrat tambah 14X plus 40 sama dengan 0, berarti cari angka yang dikali 40 dijumlah sama dengan 14, berarti kita harus mencari dapat angkanya adalah 4 dan 10. Sehingga kalau di ini X tambah 4, X tambah 10 sama dengan 0, sehingga X plus 4 sama dengan 0, X plus 10 sama dengan 0, X sama dengan min 4, dan X sama dengan min 10. Ya sama saja nak ya. Ini dengan cara pemfaktoran ya. Oke, sudah, ini Bapak lanjutkan lagi karena harus sholat dulu. Bapak lanjutkan nanti dengan contoh bagaimana kalau dia dengan negatif dan bagaimana kalau dia yang ganjil nak ya. Bapak hentikan dulu video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.